Bapak. Ya, silakan moderator pimpin diskusi. Materi yang telah kami sampaikan tadi telah selesai. Jadi kita akan lanjut ke sesi diskusi. Dari teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, moderator izin bertanya. Ya, silakan Sapa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Safa Mutia dari kelompok 5, NIM 19111912003. Nah, pada pemaparan materi dari kelompok 6 tadi mengenai sistem peredaran darah pada hewan invertebrata dan juga vertebrata. Nah, saya ingin bertanya, biasanya kan darah itu kebanyakan berwarna merah. Nah, namun mengapa pada hewan seperti belangkas atau hewan invertebrata belangkas itu memiliki darah yang berwarna biru? Karena saya pernah membaca artikel darah dari hewan belangkas itu berwarna biru. Apa yang menyebabkan perbedaan darah hewan ini dengan jenis hewan lainnya? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Sapa atas pertanyaannya. Akan kami tampung dulu. Untuk kelompok lain, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Izin bertanya, moderator. Silakan Puji Astuti. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Baik, saya pernah membaca sebuah artikel tentang kasus anemia pada kucing. Nah, di sana itu dikatakan salah satu penyebab terjadinya anemia pada kucing itu adalah gangguan beberapa fungsi organ pada kucing. Nah, dan di sana juga dikatakan bahwa salah satu pertolongan yang dapat dilakukan itu adalah dengan transfusi darah. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana mekanisme transfusi darah pada kucing tersebut? Apakah sama dengan mekanisme transfusi darah pada manusia? Dan apakah sebelum melakukan transfusi darahnya itu dilakukan pengecekan golongan darah terlebih dahulu atau seperti apa? Kemudian yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara mencegah terjadinya anemia pada kucing. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih kembali, Puji. Pertanyaannya akan kami tampung lagi. Dari teman-teman lain, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Moderator, izin bertanya. Silakan, Antung. Ya. Saya Antung Dia Fitriani dari kelompok 2 dengan NIM 1910111922004. Nah, berdasarkan materi yang kalian sampaikan tadi, terdapat salah satu perbedaan antara sistem peredaran darah tertutup dan terbuka, yaitu di mana organisme yang mempunyai sistem darah tertutup, tekanan darahnya lebih tinggi, sedangkan pada sistem sirkulasi terbuka itu lebih rendah. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Adakah kaitannya dengan struktur maupun fungsi dari masing-masing sistem sirkulasi tersebut? Begitu saja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Antung Dia untuk pertanyaannya. Akan kami tampung lagi. Mungkin untuk satu pertanyaan dari kelompok lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Moderator izin bertanya. Silakan Orija. Ini saya Oriza Meti Aulia. Izin bertanya. Pada PowerPoint kalian kan sudah dijelaskan mengenai sistem peredaran getah bening atau sistem limfatik. Bagaimana jika suatu hewan, misalnya kucing, mengalami gangguan pada sistem limfanya? Apa yang terjadi pada kucing tersebut? Dan adakah sistem lain yang dapat menggantikan fungsi dari sistem limfa tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Orija atas pertanyaannya. Mungkin akan kami diskusikan terlebih dahulu. Sementara apakah ada yang ingin ditambahkan, Bapak? Ya, sementara tim presentasi ya, tim presenter kelompok 6 sedang berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. 3 pertanyaan tadi ya, Nurwafa. Ya,
Ada 4, Bapak. Oh, 4 ya, 4 pertanyaan. Pertanyaannya bagus dan menarik ya. Ini bagian dari pembelajaran kita sebagai guru ya. Nanti kalian sebagai guru, siswa juga mempertanyakan hal-hal yang sebagian besar adalah applied, terapan ya. Sebagian besar adalah terapan. Dan itu bagus ya. Jadi pertanyaan terapan itu justru bagus. Kenapa bagus Bapak bilang? Karena pertanyaan terapan itu menunjukkan bahwa siswa ingin mengenal materi itu secara kontekstual, secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, intinya adalah kita sebagai guru yang pertama adalah memiliki kreativitas tinggi dan daya nalar yang tinggi dan cepat. Ya. Dan sekarang lebih mudah karena teknologi informasi dan komunikasi sudah berjalan dengan bagus. Beberapa pertanyaan itu bisa di-browsing ya, di-browsing di internet ya, bisa di-browsing lewat internet sehingga akan mudah dijawab dengan baik dan benar ya. Ini hanya untuk perbekalan sebagai Anda calon guru. Apalagi fisiologi hewan ya, kemudian nanti kita ada di mata kuliah berikutnya, semester berikutnya ada anatomi fisiologi manusia. Ya, beberapa bagian karena manusia itu secara biologi dia dalam taksonomi adalah masuk di dalam hewan atau zoologi, maka untuk saat membicarakan anatomi dan fisiologi manusia mirip dengan anatomi dan fisiologi hewan. Beberapa diantaranya memang khusus untuk manusia pada saat fisiologi manusia. Kemudian juga ini ya, ini jadi sudah bagus juga dengan fokus kita adalah fisiologi hewan. Walaupun fisiologi itu sendiri tidak bisa lepas dengan anatomi atau strukturnya ya. Makanya lalu Anda saat presentasi, saat bikin makalahnya tetap memasukkan anatomi, struktur anatominya. Karena kalau langsung fisiologi aneh ya, aneh. Walaupun kita sudah belajar saat struktur hewan atau anatomi hewan. Tetapi tetap saat di fisiologi hewan tetap dikemukakan dulu strukturnya walaupun dalam garis besar, lalu masuk ke fisiologinya. Pada beberapa fisiologi serangga nampaknya kok sebentar saja, memang sebentar saja karena fisiologinya sederhana. Bahkan kadang-kadang seolah-olah saat kita bicara fisiologi serangga dan invertebrata lainnya, ya, saat kita bicara fisiologi serangga dan invertebrata lainnya, seolah-olah kita fokus ke struktur atau anatomi, ya tidak. Kita mengemukakan anatomi supaya bisa masuk dengan bagus hubungannya ke fisiologi. Walaupun saat dijelaskan secara fisiologi kok sebentar saja, ya. Kenapa sebentar saja? Karena memang fisiologis invertebrata lebih sederhana. Tetapi tetap bukan berarti fokus ke anatomi ya. Tetap ke fisiologi. Dan itu sudah bagus ya. Dari beberapa kali Bapak hadir di presentasi ini ya, itu Bapak senang sekali ya. Kenapa Bapak senang sekali? Anda sebagai mahasiswa fisiologi hewan itu terlihat sekali minimal Anda berusaha untuk tampil baik dan nampak menguasai. Semoga benar-benar menguasai materinya ya. Semoga benar-benar menguasai materinya. Ya. Sehingga nanti pada saat ujian juga mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan. Tetapi pada intinya kan proses pembelajaran itu ada komponen aktivitas dan penugasan. Ya. Nah, bagian dari penilaian penugasan adalah proses saat Anda presentasi dan proses saat Anda berdiskusi, bertanya jawab ya. Kemudian juga penugasannya itu sendiri adalah makalahnya dan
presentasi sendiri ya, PowerPoint presentasinya sendiri kan itu bagian dari tugas Anda ya. Jadi tugas ini sudah hampir 90% sudah Anda penuhi ya. Ada apa tadi? Ada komponen makalah, ada komponen PowerPoint presentation, dan ada komponen sebagai presenter, tim presenter, dan komponen diskusi ya. Ada 4 komponen tugasnya kita sudah punya berarti ya. Ya, silakan dijawab kalau sudah mulai ada gambaran untuk masalah yang dikemukakan para peserta. Ini Bapak, kami di sini akan menjawab pertanyaan. Yang pertama dari pertanyaan dari Sapa Mutia akan dijawab oleh Firda Wahyuni. Ya, silakan. Pertanyaannya tadi, biasanya kan darah itu kebanyakan berwarna merah. Nah, namun kenapa pada hewan seperti belangkas itu contohnya mereka memiliki darah yang berwarna biru? Apa yang menyebabkan darahnya itu berbeda dengan darah jenis hewan lainnya? Ya, kepada Firda Wahyuni silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab dan menanggapi pertanyaan dari saudari Sapa Mutia tadi. Jadi belangkas itu sebenarnya tadi kan pertanyaan Sapa, mengapa pada hewan seperti belangkas memiliki darah yang berwarna biru. Nah, jadi belangkas itu memiliki darah berwarna biru itu bukanlah keturunan bangsawan ya kawan-kawan. Jadi, namun darah belangkas yang berwarna biru itu disebabkan karena adanya hemosianin di dalam tubuhnya. Nah, seperti hewan invertebrata lainnya juga, belangkas ini memiliki sistem sirkulasi yang terbuka. Ini artinya darah pada belangkas tidak terkandung dalam pembuluh darah seperti darah pada manusia atau mamalia. Nah, sebaliknya darah belangkas itu mengalir secara bebas melalui rongga tubuh dan bersentuhan langsung dengan jaringan-jaringan tubuh yang lainnya. Apa yang menyebabkan perbedaan dengan darah jenis hewan lainnya? Jadi penyebabnya itu seperti yang saya dapatkan, literatur yang saya dapatkan itu karena pada belangkas itu kan berada hidupnya di perairan, kemudian perairan laut. Nah, jadi air laut itu mengandung, dari hasil penelitian di Woods Hole Oceanographic Institution, itu menunjukkan bahwa air laut itu mengandung lebih dari 1 juta bakteri gram yang negatif per mililiter, dan hampir 1 miliar bakteri dapat ditemukan per gram pasir di dekat pantai. Nah, hal inilah yang menjadi jawaban mengapa belangkas itu memiliki darah yang berwarna biru, karena si belangkas itu membutuhkan respon imun yang sensitif. Dari hal tersebut, maka dari itu hewan belangkas ini memiliki dan mengandung hemosianin dalam tubuhnya. Tidak mengandung hemoglobin, melainkan mengandung hemosianin, seperti itu. Kemudian kandungan si hemosianin ini fungsinya yaitu untuk mengangkut oksigen dan mengandung unsur tembaga yang mengakibatkan warna darah pada si belangkas menjadi biru. Kenapa jadi biru? Karena ya ada kandungan unsur tembaganya. Nah, darah belangkas ini juga mengandung unsur amebosit yang berfungsi juga sebagai pertahanan organisme untuk melawan patogen. Amebosit ini yang akan membuat limolusamebosit lyset atau LAL sebagai alat pendeteksi kandungan endotoksin bakteri dalam sebuah pengobatan. Nah, kemudian menurut salah satu peneliti, Vikasis Kumar, pada tahun 2015,
darah belangkas itu perannya itu mirip dengan sel darah putih dalam mempertahankan dirinya melawan infeksi yang disebabkan oleh virus, jamur, ataupun bakteri. Nah, amebosit ini akan segera menggumpal menjadi bahan seperti gel yang bening untuk mencegah mereka menyebarkan infeksinya itu. Jika bakterinya berbahaya, maka darah belangkas akan segera menggumpal. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Firda atas jawabannya. Teman dari kelompok lain, teman dari kelompok saya mungkin ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, saya Mutmainah tentang darah belangkas. Jadi darah belangkas ini sangat efektif terhadap uji endotoksin bakteri. Endotoksin adalah zat beracun yang berada pada bakteri, berada pada membran terluar dari dinding sel yang dapat bersifat toksin bila bakteri pecah atau mati. Contohnya seperti bakteri E. coli, Salmonella, dan lain-lain. Endotoksin akan dilepaskan ketika sel-sel bakteri mati dan jika berhasil memasuki aliran darah. Endotoksin ini dapat membuat kita sakit, diantaranya demam, hipotensi, keracunan makanan, bahkan obat yang mengandung endotoksin dapat menyebabkan kematian, menurut Warstec Media tahun 2021. Jadi darah belangkas ini digunakan untuk mengetes kontaminasi pada pembuatan segala sesuatu yang dimaksudkan untuk dimasukkan ke tubuh manusia. Mulai dari vaksinasi, tetesan ke pembuluh darah hingga alat medis untuk dicangkokkan. Pengujian kontaminasi bakteri ini dilakukan dengan tes yang disebut pewarnaan gram atau gram stain yang dapat mendeteksi keberadaan bakteri. Tetapi tes ini tidak dapat mengenali endotoksin yang bisa muncul meskipun tanpa keberadaan bakteri. Selanjutnya dilakukan proses sterilisasi, yaitu proses pemanasan yang mana dilakukan untuk mematikan segala bentuk organisme. Namun, endotoksin ini dapat bertahan hidup walaupun telah dilakukan proses sterilisasi. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mutmainah dan terima kasih Firda tadi sudah menjawab pertanyaan Sapa. Dari Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan dulu, Pak? Ya, bentar Bapak dulu ya menanggapi. Bagus sekali ya penjelasan Firda dan Mutmainah, sudah lengkap ya, sudah lengkap, bagus ya, dan tepat ya. Bapak hanya menambahkan ada pigmen-pigmen lain aja ya. Nah, jadi tadi sebenarnya tidak hanya pigmen berwarna merah yang ada di dalam darah hewan ya, tergantung spesiesnya. Intinya adalah mereka memiliki secara kimiawi mereka memiliki struktur molekul dengan inti porfirin ya. Porfirinnya bisa besi, bisa Cu ya, bisa Fe, bisa Cu ya. Kemudian ada vanadium ya. Bapak menambahkan aja pigmen-pigmen yang lain ya. Ada pigmen klorokruorin ya. Pigmen klorokruorin ini menyebabkan darah berwarna hijau. Darah pada hewan berwarna hijau, misalnya pada hewan-hewan poliseta, ya poliseta. Kemudian ada hemeritrin. Hemeritrin ini berwarna biru, violet, Hemeritrin ini menyebabkan hewan-hewan memiliki darah berwarna biru ya, terutama pada golongan invertebrata. Hewan-hewan memiliki darah yang berwarna biru. Kemudian hemeritrin ini
misalnya terdapat pada Magellona. Ya, Magellona ini spesies dari golongan Polychaeta juga ya. Kemudian Hemeritrin juga terdapat pada hewan-hewan Lingula ya. Lingula, kenapa dia disebut Lingula? Karena berbentuk seperti lidah ya. Ini golongan Brachiopoda ya, golongan Brachiopoda. Kemudian tadi yang ditanyakan pigmen biru ya disebabkan karena kandungan hemosianin. Ya, inti porporinnya tembaga atau CU. Tadi sudah disebutkan ya, beberapa hewan lain yang juga memiliki darah berwarna biru. Golongan moluska, kemudian krustasea dan malacostraca. Juga arachnida. Arachnida ini sejenis laba-laba ya. Bukan sejenis, golongan laba-laba. Kemudian setelah hemosianin ada hemovanadin. Ya, hemovanadin ini disebabkan inti porporinnya mengandung vanadium. Inti porporinnya mengandung vanadium. Ini terdapat pada hewan yang genusnya diberi nama Siona. Ya, mungkin cari nanti ya, nanti cari di browser. Siona ini masuk dalam invertebrata kelompok yang mana ya. Nah, jadi Bapak menambahkan itu aja beberapa pigmen selain pigmen darah, selain eritrosit. Kalau eritrosit menyebabkan warna merah darah, sementara kalau warna-warna yang lain tadi sudah disebutkan ya, hemeritrin menyebabkan darah berwarna violet. Kemudian hemosianin menyebabkan darah berwarna biru. Klorokruorin menyebabkan darah berwarna hijau. Kemudian hemovanadin. Hemovanadin ini karena porporinnya mengandung inti vanadium. Porfirinnya mengandung inti vanadium. Fungsinya sama semua ya. Fungsinya semua pigmen darah sama untuk mengangkut oksigen dan CO2. Oksigen mengangkut untuk diambil oleh sel tubuhnya, sementara CO2 diangkut untuk dikeluarkan dari sel tubuh. Mungkin itu aja tambahan Bapak, silakan dilanjutkan diskusi berikutnya. Ini terima kasih Bapak atas tambahannya. Kepada Sapa Mutia, apakah sudah dapat dipahami penjelasan dari kami dan tambahan dari Bapak? Iya, moderator. Terima kasih jawabannya sudah jelas. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan dari Puji Astuti akan dijawab oleh saya. Pertanyaannya tadi, bagaimana mekanisme transfusi darah pada kucing? Apakah sama dengan transfusi pada manusia dengan mencocokkan golongan darah? Dan bagaimana cara mencegah anemia pada kucing? Nah, seperti halnya pada manusia, kucing itu kan juga bisa mengalami kekurangan darah, mungkin karena luka atau anemia. Untuk transfusi darah pada kucing ini sedikit berbeda dari manusia. Biasanya kan kalau pada manusia itu dilakukan melalui lengan. Nah, kalau pada kucing itu dilakukan di urat nadi yang ada di leher. Karena kucing ini tuh hewan yang aktif, maka saat dilakukan transfusi darah itu biasanya mereka akan dibius ringan. Sebelum dilakukan transfusi darah, seperti manusia juga, kucing juga perlu syarat dan dilakukan beberapa tes agar darah antara kucing pendonor dan kucing penerima akan cocok. Syarat dari kucing pendonor itu yang pertama, berat badannya minimal 4-5 kg, sudah disteril atau belum pernah melahirkan, dan rentang usianya itu 1-8 tahun, dan bebas penyakit menular. Kucing ini memiliki alloantibody dalam plasma sehingga golongan darah donor dan penerima harus diidentifikasi dan diuji silang atau cross match sebelum transfusi pertama dilakukan. Transfusi yang tidak cocok pada kucing itu akan mengancam nyawa karena reaksi hemolitik transfusi atau ketidakcocokan darah dari pendonor dan penerima sehingga terjadi lisis. Sebelum melakukan transfusi darah, terlebih dahulu harus dilihat kecocokan antara golongan darah yang akan didonor dengan golongan darah penerima. Nah, ada 3 macam golongan darah pada kucing itu, yaitu A,
D dan AB, di mana frekuensi golongan darah A itu lebih banyak dan lebih dominan dibandingkan golongan darah B. Sedangkan golongan darah AB itu sangat jarang ditemukan. Kucing dengan golongan darah AB dapat dijumpai pada kucing jenis domestic short hair, dan kucing domestik dari berbagai negara itu menunjukkan bahwa frekuensi golongan darah A itu lebih banyak dari golongan darah B dan AB, yaitu sekitar 94 sampai 99%. Nah, sehingga dari syarat untuk transfusi darahnya itu harus dilakukan dulu tes apakah kucing pendonor dan kucing penerima itu memiliki golongan darah yang cocok dan sama. Nah, untuk ciri pada anemia itu kan biasanya gusi dan kelopak mata kucingnya itu berwarna pucat dan kucing menjadi lesu. Untuk cara mencegahnya itu, yang pertama itu perlu diperhatikan asupan gizi dan nutrisi dari makanan kucingnya. Dan menurut pengalaman saya, jika kucing itu berkutu, maka sesegera mungkin kutu dari kucing itu harus dibasmi, karena kutu itu bisa menghisap darah pada kucing, sehingga apabila dibiarkan akan menyebabkan kucing itu bisa mengalami anemia. Begitu pula jika kucing tersebut cacingan, sehingga akan mengganggu penyerapan nutrisi pada pencernaannya. Nah, untuk jawabannya dari saya sekian. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Bapak? Ya, sudah lengkap dan bagus ya. Hanya saja tadi yang pembuluh nadi di leher mungkin perlu mungkin perlu kita benar diambilnya di leher dan transfusinya juga bukan diambilnya, transfusi darah di leher benar. Cuma apakah lewat nadi atau lewat pembuluh darah vena ya. Nah, itu belum jelas lagi saya ya. Tetapi menurut analisa saya dari dokter hewan itu melakukan melakukan infus ya. Dari dokter hewan melakukan infus itu sepertinya tidak di pembuluh darah di leher itu ya, tetapi di subkutan ya. Jadi di subkutan di leher. Ada kemungkinan juga transfusi darah di subkutan di leher. Karena agak sulit mencari pembuluh darah di leher ya. Karena juga kulit kucing lebih tebal ya. Nah, kalau kita bandingkan tadi dengan jarum transfusi infus dengan jarum transfusi, kira-kira jarum transfusi juga ditusuk di subkutan. Makanya kadang-kadang hewan yang kucing yang bukan ditransfusi ya, kucing yang diinfus itu tidak boleh lama-lama. Kenapa? Karena cairan infusnya itu kan menggenang di subkutan di leher itu. Jadi rada bengkak dia karena cairannya belum beredar. Tetapi lama-lama kan cairannya ikut beredar lewat pembuluh darah di subkutan. Ya, mungkin ya perlu kita kaji lagi apakah dia di infus itu lewat subkutan atau lewat pembuluh apa ya. Dari data yang Nurwapa dapat itu memang dari nadi ya? Yang ulun dapat itu tulisannya di leher, Pak. Di leher aja ya? Tinggi. Oh ya, tidak nadi. Oh ya, jadi kira-kira juga sama dengan infus ya, mungkin di leher itu transfusinya di subkutan, tetapi ya tadi ada waktu tidak berlama-lama. Kenapa ada waktu berapa batasan untuk transfusi, termasuk juga seperti berapa waktu lamanya untuk menginfus di subkutan leher itu ya, supaya ada kesempatan untuk genangan cairan di subkutan leher untuk ikut beredar ke seluruh tubuh. Ya, mungkin itu aja tambahan Bapak, silakan dilanjutkan. Tinggi, terima kasih Bapak atas tambahannya. Mungkin sedikit menambahkan untuk transfusi darah pada kucing itu hanya dilakukan sekitar sampai 30 menitan saja. Ya, betul, ada waktunya. Nah, pada Puji Astuti, apakah jawabannya bisa diterima? Ya, jawabannya sudah sangat jelas dan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan dari Antung Diah Fitriani.
akan langsung dijawab oleh Rahila. Pada Rahila, dipersilakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Antung Dija yang kenapa pada sistem sirkulasi tertutup itu tekanan darahnya lebih tinggi dan sedangkan pada sistem sirkulasi terbuka ini tekanan darahnya lebih rendah. Nah, jadi pada peredaran darah tertutup ini memiliki tekanan darah yang lebih tinggi karena darah dialirkan melalui pembuluh darah arteri. Darah ini akan dialirkan melalui pembuluh ke sel-sel tubuh. Nah, sedangkan pada sistem peredaran darah terbuka, darah tidak selalu beredar melalui pembuluh, melainkan bisa melalui rongga-rongga jantung atau disebut juga ostium menuju tubuh. Nah, jadi jika organisme dengan peredaran darah tertutupnya ini mengalirkan darah melalui pembuluh saja, sedangkan pada sistem sirkulasi terbuka ini darah bisa melalui pembuluh dan bisa juga melalui rongga-rongga atau ostium. Sehingga tekanan darahnya pada yang sistem sirkulasi terbuka ini lebih rendah. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rahila atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok saya? Silakan. Ya, di sini saya akan menambahkan tentang jawaban tadi, yaitu pertanyaannya, adakah kaitannya dengan struktur atau fungsi dari masing-masing sistem sirkulasi? Kaitannya jelas ada, meninjau dari pengertian yang telah dijelaskan oleh Rahila tadi, jika pembuluh darah tertutup, itu menggunakan pembuluh arteri, jadi tekanannya itu kuat, sedangkan yang terbuka sendiri bisa lewat rongga-rongga, makanya rendah. Jika lalu tambahannya, sistem peredaran darah terbuka sendiri yaitu peredaran darahnya ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah tertutup sendiri itu peredaran darahnya ke seluruh tubuh atau jaringan yang melalui pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah terbuka sendiri, itu kenapa tekanan darahnya rendah? Biasanya karena peredaran darahnya sendiri itu dibantu oleh gerakan otot tubuh hewan. Lalu sistem sirkulasi terbuka sendiri itu biasanya relasinya dengan otot jantung. Tekanannya tuh negatif dalam rongga jantung. Lalu terjadi kekuatan menghisap darah secara aktif, terjadi gelombang peristaltik pada dinding aorta yang mendorong darah ke arah kepala. Darahnya akan keluar dan mengalir bebas di antara sel jaringan. Cairan tubuhnya itu tersaring dan secara perlahan kembali ke jantung melalui ostia atau lubang pada jantung. Sistem sirkulasi terbuka sendiri kan bekerja dengan tekanan darah rendah pada setiap kontraksi jantung. Volume darah yang dapat dikeluarkannya pun hanya sedikit yang terdorong dan mengalirnya tuh dengan lambat yang mengakibatkan sari makanan yang dilepaskan ke sel secara bebas tuh aktivitas metabolismenya terbatas. Sedangkan pada sistem sirkulasi tertutup sendiri tuh jantungnya bekerja dengan melakukan gerakan memompa secara terus-menerus, konstan nih. Tekanannya pun dipertahankan tinggi sehingga tuh darah yang keluar dari pembuluhnya tuh akan cepat dan masuk kembali ke jantung pun akan cepat juga. Akibatnya karena tekanan darahnya tinggi tadi, darah yang mengalir itu secara langsung ke setiap sel tubuh dan pasukan sari makanan dan oksigen dalam jumlah yang memadai ke tiap sel. Proses metabolisme sendiri terselenggara dengan baik. Mungkin sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Juria atas tambahannya. Selanjutnya Lida mungkin akan menambahkan sedikit lagi. Pada Lida, persilakan. Ya baik, saya akan menambahkan beberapa contoh organisme yang termasuk dalam sistem peredaran darah terbuka dan juga sistem peredaran darah tertutup. Di antaranya yaitu pada arthropoda dan moluska, keduanya memiliki sistem peredaran darah terbuka karena dalam peredaran darahnya tidak selalu berada di dalam pembuluh. Namun, pada saat tertentu, darah akan meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar di dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Pada arthropoda, contohnya pada belalang, terdapat jantung dan arteri, sedangkan tidak terdapat vena.
Nah, pada belalang ini mempunyai sistem peredaran terbuka karena darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Darah akan kembali ke jantung melalui rongga-rongga tubuh yang disebut dengan hemosel. Nah, alat transportasinya berupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung. Pada moluska, sistem peredaran darahnya juga terbuka, terdiri atas jantung yang terdiri atas ventrikel dan atrium, aorta interior dan juga aorta posterior. Tidak memiliki arteri maupun vena. Ventrikel memompa darah ke dalam aorta anterior, kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat-alat tubuh lainnya, kecuali punggung, ke bagian abdomen. Darah dialirkan melalui rektum dan juga mantel. Darah yang mengandung oksigen di dalam mantel akan dialirkan ke atrium. Darah yang mengandung karbon dioksida dikumpulkan dalam pembuluh, kemudian masuk ke dalam ginjal dan juga insang untuk mengikat oksigen dan kembali lagi ke jantung. Adapun contoh organisme pada sistem peredaran darah tertutup, yaitu pada Annelida, yaitu cacing tanah, kemudian juga ada moluska dan juga vertebrata. Nah, ketiganya dikatakan organisme yang memiliki sistem peredaran darah tertutup karena dalam peredarannya darah selalu berada di dalam pembuluh, di mana sistem peredarannya yaitu jantung memompa darah ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh dan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh. Alat-alat yang menyusun sistem sirkulasi darah tertutup yaitu terdiri atas jantung sebagai alat yang memompa darah, pembuluh aorta, pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler, plasma dan sel darah, serta jaringan tubuh yang dialirinya. Sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Maulida atas tambahannya. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak atau ingin ditanggapi? Ya, sudah ya bagus, lengkap juga sudah beserta contohnya. Saling melengkapi Anda. Oke, saya senang seperti itu ya, diskusi seperti itu ya, saling melengkapi ya, saling menguatkan ya. Bapak menambahkan saja sudah betul tadi, walaupun ada sistem pembuluh darah, tetapi kalau dia pernah keluar dari sistem pembuluh darah, maka itu masuk dalam peredaran darah terbuka. Kalau peredaran darah tertutup, sama sekali tidak pernah keluar dari sistem pembuluh darah. Kalaupun keluar tadi hanya di daerah, di kapiler pun ya, di kapiler pun tidak keluar darahnya. Darahnya tetap di kapiler. Yang keluar adalah zat yang diperlukan sel dan jaringan. Yang ditarik atau masuk ke kapiler adalah zat yang harus dibuang. Jadi intinya, kalau dia peredaran darah tertutup, sama sekali tidak pernah keluar sistem pembuluh. Paling jauh, paling banter dia berada di sistem kapiler. Kalau sistem peredaran darah terbuka, walaupun punya sistem pembuluh, kalau pernah keluar dari sistem pembuluh darahnya, maka dia adalah sistem peredaran darah terbuka. Itu yang pertama. Kemudian, hubungannya dengan kenapa tekanan darahnya lebih rendah daripada yang peredaran darah tertutup. Dia lebih rendah tadi sudah sebagian besar sudah dijelaskan oleh tim presenter ya. Bapak hanya menambahkan pada saat mereka berada di ruang-ruang atau rongga-rongga tubuh, atau saat mereka darah berada di antara sel dan jaringan, maka gerakan darah hanya berdasarkan efek dari osmosis, difusi, dan transport zat secara fisik lainnya. Tidak melibatkan tekanan jantung. Kalaupun ada tekanan, tadi ada tekanan otot di sekitar darah yang beredar tersebut. Itu pun tekanan ototnya bukan untuk sebenarnya secara tidak langsung, karena aktivitas otot itu sendiri, bukan langsung untuk menekan beredarnya darah. Ya, nah, mungkin itu aja yang Bapak tambahkan. Silakan berikutnya. Terima kasih Bapak atas tambahannya. Pada Antung, apakah bisa dipahami? Ya, jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman kelompok penyaji. Bapak, ini ada satu lagi pertanyaan Pak yang belum dijawab. Silakan, waktu kita silakan.
Mungkin langsung kita saja. 10.34 ini kita habis kapan ya? Jam berapa? Sudah lewat 4 menit, Bapak. Oh, sudah lewat 4 menit ya. Gimana mau kita ada yang kuliah ya? Tinggi, setelah ini Oh, ya. ada kuliah. Ya, kalau ada yang kuliah nanti silakan dijawab secara tertulis atau tim ini menjawab di YouTube ya. Nanti ini kan Bapak upload di YouTube. Tim presenter menjawab di YouTube untuk pertanyaan keempat secara tertulis. Ya, secara tertulis jawab di kolom komentar. Gimana? Menurut Bapak jelas? Tinggi, Bapak. Ya. Ya. Nanti hasil diskusinya akan kami kirimkan untuk pertanyaan Oriza yang belum terjawab tadi. Nah, langsung tutup aja Kak Bapak. Ya, silakan ditutup. Ya. Sekian penyampaian dari kami dari kelompok 6 mengenai materi peredaran. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, alhamdulillah ya, sudah selesai presentasi dan diskusinya. Saya senang ya beberapa kali Bapak hadir di perkuliahan ini, presentasi berjalan bagus ya, ilmunya juga lebih maju, tidak sekedar memenuhi persyaratan presentasi ya. Kemudian juga diskusinya juga berjalan bagus, alhamdulillah, senang Bapak ya. Nah, semoga untuk berikutnya dan untuk presentasi dan diskusi berikutnya berjalan minimal bagus seperti ini ya. Kalau lebih bagus lagi alangkah baiknya ya. Ya, kita tutup bersama-sama. Salah hilap mohon maaf Bapak, kekurangan Bapak minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.